Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Arpa Febrian dari kelas 12 KIDS Rombel F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah cair secara biologi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut atau lebih dalam, saya akan menjelaskan limbah terlebih dahulu, yaitu buangan yang kehadirannya tidak dikehendaki pada suatu tempat atau lingkungan yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah dapat berupa cair, gas, maupun padat. Pada tahap ini, pengolahan limbah cair secara biologi masuk ke proses tahapan sekunder. Nah, dalam pengolahan limbah cair secara biologi ini dibagi ada beberapa macam pengolahan lagi. Nah, yaitu pengolahan aerobik dan anaerobik maupun anoksik. Di pengolahan ini juga akan dijelaskan lebih dalam lagi. Kemudian ada tujuan dari pengolahan limbah cair secara biologi, yaitu untuk menghilangkan dan menstabilkan zat-zat terlarut yang dilaksanakan oleh jasad organik, yaitu berupa bakteri dan lain-lain. Kemudian ada metode yang digunakan ini tergantung dari tingkat pencemarannya, beban pencemarannya, kemudian bebas hidrolis dan standar buang yang diperkenankan. Nah, lanjut ke pengolahan aerobik, yaitu pengolahan yang menggunakan mikroorganisme yang hidup dalam kondisi aerobik atau kondisi yang memerlukan keberadaan oksigen bebas. Nah, unitnya itu ada aerator logon, ada aerobic pond, activated sludge, oxidation ditch, dan rotating biological contactor atau RBC. Nah, selanjutnya kemudian ada pengolahan anaerobik. Nah, pengolahan anaerobik itu apa? Yaitu merupakan suatu proses yang tidak memerlukan oksigen dalam menguraikan bahan pencemar organiknya. Kemudian pengolahan anaerobik ini juga untuk mengolah air limbah anaerob yang beban organik yang tinggi. Kemudian menggunakan bakteri yang hidup dalam kondisi anaerob. Kemudian unit pengolahan anaerobik adalah septic tank, anaerobic filter, UASB, ABR, in-house tank, dan kolom anaerobik. Lanjut ke pengolahan kombinasi. Dalam pengolahan kombinasi ada beberapa macam juga pengolahannya lebih lanjut. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengolahan kombinasi terlebih dahulu, yaitu pengolahan yang mengombinasikan antara beberapa proses, baik kombinasi aerobik, anaerobik maupun anoksik. Ada pengolahan gabungan juga, yaitu pengolahan ini menggabungkan antara beberapa proses, baik gabungan aerobik dan anaerobik, gabungan sistem tersuspensi dan sistem melekat, maupun gabungan dengan menggunakan tambahan membran atau biofilm. Contohnya yaitu RBC, biofilm, MBR maupun MBBR. Nah, cukup itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.